Wahai para pecinta film dimanapun Anda berada, selamat datang kembali saya ucapkan, semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberkahi rezeki yang melimpah ruah. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film terbaru dan menarik lainnya. Dan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Pendekar Tongkat Emas. Film ini dirilis pada tahun 2014, yang disutradarai oleh Iva Isfansyah dan dibintangi oleh sederet bintang papan atas Indonesia, seperti Christine Hakim, Nicholas Saputra, Reza Rahadian, Eva Celia, Taraf Basro dan Slamet Raharjo. Film ini menceritakan sebuah padepokan silat yang dihormati dan disegani oleh dunia persilatan, yang tengah mencari pewaris tongkat emas dan ilmu pamungkasnya yaitu melingkar bumi. Namun keputusan sang pimpinan padepokan telah memilih seseorang, membuat murid lainnya cemburu. Untuk tidak berlama-lama, mari langsung saja kita simak alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang perempuan tua bernama Cempaka, ia merupakan pendekar tongkat emas yang termasyhur di dunia persilatan. Ia adalah pemimpin sekaligus guru di padepokan perguruan silat tongkat emas, yang memiliki 4 orang murid, yang merupakan anak dari musuh-musuhnya yang sudah ia kalahkan. Keempat muridnya itu adalah Daya Gerhana, atau Gerhana, adalah anak dari Golokwangi. Kemudian Merah Dara, atau Dara, adalah anak dari Blingkung, yang merupakan murid wanita termudanya. Kemudian Kala Biru, atau Biru, adalah anak dari Gagak Hitam, yang merupakan murid terkuatnya di padepokan. Sedangkan yang terakhir, adalah Lembah Angin, atau Angin, adalah anak yang ditemukan Cempaka saat dibuang oleh orang tua kandungnya. Angin mengingatkan Cempaka kepada dosa-dosanya di masa lalu, di mana ia pernah menelantarkan anak dan suaminya demi memilih meneruskan perguruan dan mewarisi tongkat emas. Singkat cerita, kala itu terlihat keempat murid sedang latihan di halaman padepokan. Tiba-tiba, mereka diserang oleh seseorang dari arah belakang, di mana Gerhana dan Dara berhasil tumbang oleh serangan itu, hanya Biru dan Angin yang mampu bertahan. Diketahui bahwa serangan itu ternyata sengaja dibuat oleh sang guru, untuk menguji kewaspadaan murid-muridnya. Cempaka mengatakan, bahwa semakin hebat ilmu seseorang, maka semakin sering ia akan diserang dari belakang, jadi tetaplah waspada dimanapun dan dalam kondisi apapun. Cempaka kemudian memerintahkan Biru dan Gerhana untuk menyaksikan pertarungan silat di gelanggang pertarungan tahunan, yang kala itu dimenangkan oleh perguruan Sayap Merah. Sementara, Dara kembali melanjutkan pekerjaannya mengurus rumah, sedangkan Angin, membantu mengurus dan mengobati Cempaka yang sedang dalam kondisi buruk saat itu. Di perguruan Sayap Merah, Biru dan Gerhana disambut dengan baik oleh pimpinan perguruan, lalu kembali menitipkan salam hormat untuk Cempaka, yang telah berjasa banyak bagi dunia persilatan. Pada malam harinya, Cempaka mengumpulkan keempat murid-muridnya. Ia menyampaikan, bahwa sudah saatnya ia memilih salah satu di antara muridnya, untuk menjadi pewaris tongkat emas beserta dengan jurus pamungkasnya melingkar bumi. Disinilah cikal bakal konflik mulai terjadi, di mana Cempaka lebih memilih mewariskan tongkat emasnya kepada Dara, meskipun Dara lebih muda dan lebih lemah dibandingkan yang lain. Cempaka menyampaikan pada Dara, bahwa jika terjadi sesuatu padanya sebelum sempat mewariskan jurus melingkar bumi, maka hanya ada satu orang yang mengetahui jurus tersebut, yaitu Pendekar Naga Putih. Meskipun ketika itu Dara mencoba menolak, namun Cempaka tetap bersikeras dan mengatakan, bahwa ia akan membawa Dara pergi selama beberapa hari untuk mewariskan jurus melingkar bumi.
Angin diminta untuk ikut serta bersama mereka, agar dapat merawat kondisi dan membantu pengobatan Cempaka. Sementara Biru dan Gerhana, diperintahkan untuk tinggal menjaga gubuk mereka. Keputusan itu membuat Biru dan Gerhana iri serta cemburu. Diketahui bahwa Biru sangat berambisi dan sudah terlanjur yakin, bahwa dialah murid yang paling kuat, yang seharusnya akan dipilih sebagai pewaris tongkat emas berikutnya. Alhasil, karena Biru dan Gerhana yang terlanjur sakit hati, akhirnya tega mencelakakan guru yang sudah membesarkan mereka menggunakan racun ular. Keesokan paginya, di tengah perjalanan, Cempaka bersama Dara dan Angin dikejutkan oleh Biru dan Gerhana, yang mencegat mereka dengan maksud merebut paksa tongkat emas. Gerhana menyampaikan, bahwa Cempaka semestinya sudah mati akibat racun yang diberikannya. Pertarungan pun terjadi antara Dara dan Angin menghadapi Biru dan Gerhana. Sayangnya, Biru dan Gerhana jauh lebih kuat daripada mereka, sehingga mereka tak mampu menghadapinya. Dalam kondisi terdesak, Cempaka yang semakin lemah menyelamatkan Dara dan Angin, serta memerintahkan mereka untuk pergi. Kemudian Angin berusaha membawa Dara pergi, sementara Biru dan Gerhana berhasil mengalahkan Cempaka dan membunuhnya. Di sebuah tepi jurang, Biru dan Gerhana berhasil mengejar Dara dan Angin, serta mengalahkan mereka, sehingga mereka berdua terjatuh ke dalam jurang. Beruntung saat itu, seseorang misterius yang tengah berada di dasar jurang itu, dapat menyelamatkan mereka dan berhasil mempertahankan tongkat emas, agar tidak jatuh ke tangan Biru dan Gerhana. Setelah itu, Biru dan Gerhana kemudian mendatangi perguruan sayap merah. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Dara dan Angin telah berkhianat, serta membunuh Cempaka untuk merebut tongkat emas. Pimpinan perguruan sayap merah yang merupakan sahabat Cempaka sangat marah dan memerintahkan murid-muridnya untuk memburu Dara dan Angin. Di sisi lain, Dara baru saja terbangun di sebuah gubuk. Ia kaget mendapati sosok seorang pria misterius. Ia mengira pria itu adalah seorang penjahat. Diketahui bahwa sosok misterius itu ternyata bernama Elang. Kemudian, Dara dan Angin bermaksud ingin pergi mencari pendekar naga putih, sesuai dengan pesan guru mereka. Namun Elang mengatakan, bahwa mereka belum siap untuk bertemu dengan naga putih. Ia meminta agar mereka sabar dan mengatakan bahwa ia akan membantu mereka bertemu dengan naga putih. Suatu hari Dara sengaja mengikuti aktivitas Elang yang melakukan perjalanan sampai ke sebuah pemukiman. Kala itu Elang sedang bertugas menagih hutang dari seseorang. Dara melihat Elang sempat bertarung dengan sekelompok orang dan meminta paksa seseorang untuk membayar hutang-hutangnya. Lalu tiba-tiba di suatu pemukiman Dara melihat gambar dirinya dan gambar Angin disebarkan sebagai daftar pencarian orang atau buronan. Kemudian Dara langsung berlari pulang dan mengajak Angin untuk segera pergi melarikan diri meninggalkan kampung Elang. Namun ketika itu sekelompok pendekar sudah sampai di kampung tersebut dan mulai menyerang warga serta merusak rumah para warga. Angin yang tidak terima atas perlakuan pendekar-pendekar itu berniat membantu warga. Ia sengaja menotok tubuh Dara lebih dulu agar Dara tidak terlibat dan ikut campur. Kemudian ia dengan gagah berani menghadapi para pendekar-pendekar tersebut sendirian. Akan tetapi setelah para pendekar mengancam akan membunuh salah seorang warga kemudian Angin menyerah, lantas ia pun dibawa pergi untuk diserahkan kepada Biru. Keesokan harinya, Dara telah tersadar dan menemukan para warga kampung sedang bersiap-siap untuk meninggalkan kampung itu karena merasa sudah tidak aman lagi. Salah satu dari warga kampung itu kemudian memberitahukan bahwa Angin telah menyerahkan diri demi keselamatan warga. Jika Dara ingin menyelamatkannya maka Dara harus menyerahkan tongkat emas kepada Biru dan Gerhana. Mendengar hal itu Dara langsung berniat pergi, meskipun Elang sudah mencoba melarangnya namun ia tetap bersikeras. Biru dan Gerhana kala itu menyekap Angin di sebuah gubuk. Biru memaksa Angin untuk berbicara dan memberitahukan di mana keberadaan Dara kepadanya. Namun Angin yang tidak pernah berbicara itu bergeming sehingga membuat Biru murka. Tak lama setelah itu, Dara pun sampai di gubuk tersebut.
kemudian ia disambut dengan senang hati oleh Gerhana dan Biru. Karena niatnya untuk bisa menyelamatkan angin maka Dara pun terpaksa menyerahkan tongkat emasnya kepada Biru. Lalu ia bersama angin segera pergi melarikan diri sampai ke tengah hutan. Di tengah hutan, Dara dan angin bersembunyi di atas pepohonan yang tinggi untuk menghindari kejaran Biru dan Gerhana yang bermaksud ingin membunuh mereka. Kemudian tiba-tiba angin kembali menotok Dara, dengan maksud agar Dara tidak terlibat dan menjadi korban keganasan Biru serta Gerhana. Angin lalu turun menghadapi Biru dan Gerhana sendirian, sementara saat itu Dara terdiam beku di atas pohon. Ia tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mendengarkan pertarungan antara ketiganya hingga kemudian angin tewas lalu pertarungan pun berakhir. Di sisi lain, saat itu Elang sedang memimpin warga kampungnya untuk menemukan pemukiman baru yang lebih aman, karena baginya keselamatan warga sangatlah penting. Sementara di perguruan sayap merah, Gerhana dan Biru yang sudah mendapatkan tongkat emas kemudian bergabung menjadi bagian dari perguruan sayap merah. Namun karena ambisinya yang tidak mau merasa puas lalu mereka berkhianat dengan sengaja memberikan racun pada minuman pimpinan perguruan. Alhasil setelah kematian pimpinan perguruan sayap merah tersebut, maka Biru diangkat menjadi pimpinan dan menobatkan dirinya sebagai guru tertinggi seraya mengganti nama perguruan sayap merah menjadi perguruan tongkat emas. Bersama dengan Gerhana sebagai tangan kanannya, ia mampu membunuh siapa saja yang menentangnya atau yang mencoba-coba berani merebut tongkat emas darinya. Ia juga tak segan memperlakukan orang dengan sewenang-wenang dan menciptakan kekacauan di dunia persilatan. Dara yang ketika itu sudah siuman murka atas kematian angin, lalu ia pergi menyelinap masuk ke perguruan sayap merah dengan maksud untuk membalaskan dendam atas kematian angin dan gurunya. Namun tiba-tiba ia dicegat oleh Elang yang kemudian membawanya ke sebuah pemukiman baru. Sesampai di pemukiman itu, lantas Elang kemudian membuka rahasia tentang identitas dirinya yang sebenarnya kepada Dara. Ia mengatakan bahwa ia adalah putra dari Naga Putih dan Cempaka. Elang menceritakan bahwa ayahnya yang ingin meninggalkan dunia persilatan kemudian berpisah dengan Cempaka tak lama setelah ia lahir. Karena diketahui saat itu Cempaka lebih memilih memimpin perguruan dan mewarisi tongkat emas. Naga Putih meminta Cempaka untuk bersumpah bahwa ia tidak akan pernah mencarinya dan putra mereka, serta ia pun bersumpah tidak akan mencampuri urusan Cempaka. Elang juga menyampaikan bahwa jurus melingkar bumi merupakan jurus berpasangan, yang diturunkan oleh guru besar kepada Naga Putih dan Cempaka. Dan Elang pun mengakui bahwa dia adalah pewaris terakhir jurus melingkar bumi tersebut. Dara yang baru saja mengetahuinya pun kemudian meminta Elang untuk menjadikannya murid serta mengajarinya jurus melingkar bumi. Namun karena terhalang oleh sumpahnya Elang tak langsung mengiyakan permintaan Dara. Elang lebih dulu pergi menemui Dewan Datuk Bumi Persilatan, yang kemudian mengingatkannya bahwa ia telah bersumpah pada mendiang ayahnya untuk tidak mencampuri urusan Cempaka dan tongkat emasnya. Akan tetapi Elang merasa bahwa ia harus mendahulukan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Lalu ia melanggar sumpahnya itu dan kemudian mengajari Dara jurus melingkar bumi. Di perguruan tongkat emas, Biru gelisah karena ia merasa kurang sakti jika hanya memiliki tongkat emas tanpa memiliki jurus pamungkasnya. Namun Gerhana yang merupakan kekasihnya, selalu menenangkan Biru dengan mengatakan bahwa tanpa tongkat emas sekalipun, Biru tetaplah pendekar yang sakti mandraguna yang tak seorang pun mampu menandinginya. Sementara di sisi lain, Dara terus berjuang berlatih mengasah kemampuannya di bawah bimbingan Elang. Setelah berhari-hari berlatih menguasai jurus melingkar bumi, akhirnya Dara mampu menguasainya dengan baik.
Kemudian Dara dan Elang segera mendatangi perguruan tongkat emas dan sengaja membuat keributan, untuk memancing pimpinannya agar mau keluar bertemu mereka. Setelah Biru dan Gerhana datang, kemudian Dara membuka penutup wajahnya seraya meminta tongkat emasnya dikembalikan. Namun karena Biru tidak mau menyerahkannya, lalu Dara menantang Biru dan Gerhana untuk bertarung tanpa campur tangan siapapun. Kemudian terjadilah pertarungan hebat di antara mereka, di mana Dara menghadapi Gerhana, sementara Elang menghadapi Biru. Di tengah-tengah pertarungan, seorang anak kecil keluar dari dalam ruangan perguruan, yang diketahui ternyata ia merupakan putra dari Biru dan Gerhana. Dara meminta Gerhana berhenti karena ia tak ingin membunuh Gerhana di depan anaknya. Akan tetapi Gerhana memilih melanjutkan pertarungan tersebut. Pertarungan sengit kembali terjadi dan Dara pun akhirnya berhasil mengalahkan Gerhana hingga menewaskannya. Melihat hal itu, membuat Biru sangat murka, ia pun menyerang Dara dan Elang dengan membabi buta. Namun setelah pertarungan berlangsung, Dara dan Elang yang saling bekerja sama, akhirnya berhasil memukul dan membuat Biru terpental jauh serta dapat merebut tongkat emasnya kembali. Namun tak lama, tiba-tiba Biru bangun lantas kembali menyerang Dara dan Elang dengan menggunakan sebuah batang pohon kayu besar. Akan tetapi Dara dan Elang mampu menangkis serangannya itu dan mereka balik menyerang Biru, sehingga dapat mengalahkannya menggunakan jurus melingkar bumi dan membuat Biru tewas seketika itu. Dara dan Elang kemudian beranjak pergi ke suatu tempat, di mana mereka saling menunjukkan bahwa adanya ikatan dan perasaan di antara mereka berdua. Akan tetapi keesokan harinya, tiba-tiba Elang menghilang dan pergi meninggalkan Dara seorang diri di padepokannya. Diketahui saat itu, Elang berniat menemui Dewan Datuk Bumi Persilatan yang sudah kecewa kepadanya karena ia telah melanggar sumpahnya. Elang menyatakan bahwa ia siap menjalani hukuman atas kesalahannya yang telah melanggar sumpah. Sedangkan saat yang sama, Dara di padepokannya ditemui oleh putra dari Biru dan Gerhana yang kemudian diangkatnya sebagai muridnya. Sama seperti hal yang dilakukan oleh Cempaka, yang dahulu mengangkat anak dari para musuh-musuhnya kemudian menjadikannya murid yang dilatihnya untuk menjadi pendekar yang tangguh dan kuat. Dan film pun berakhir. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah, sekuat-kuatnya kejahatan maka pada waktunya kebenaranlah yang akan tetap menjadi pemenangnya. Jangan pernah mencelakai orang karena ambisi yang terlalu besar, karena apapun yang bukan menjadi hak kita, maka selamanya tetap tidak akan pernah menjadi hak milik kita, ia dengan sendirinya akan kembali kepada yang lebih berhak menerimanya.